Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muqaddimah, hadhihi muqaddimah. Halaman 2, ini adalah pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Nah, maaflah tuh kesalahan lah, ada tambah itu pengasih lah. Itu akan diingat itu. Kita tambahi, pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat derajat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Nah, jadi kita ini lebih mulia daripada malaikat, lebih mulia daripada setan, jin, lebih mulia daripada makhluk hidup yang lain, binatang, lebih mulia daripada tumbuh-tumbuhan, lebih mulia daripada benda-benda mati, air, angin, tanah, batu, dan sebagainya. Kenapa jadi mulia? Karena kita menerima ilmu dan amal. Awak kita ini kawak kita masukkan ilmu dan amal. Bila kita kadang mengambil ilmu dan amal, kadang mulia kita. Jadi Allah memuliakan kita secara umum. Manusia itu secara umum dimuliakan Tuhan lebih pada yang lain. Maka jadinya apa? Dengan ilmu dan amal. Kita sabaratan punya potensi, punya kemampuan untuk menyimpan ilmu dan amal. Bila kita ambil, kita jadi mulia. Nah, itulah. Jadi, ikam di pesantren ini sudah mempersiapkan diri untuk mendapatkan kemuliaan tersebut yang Allah Ta'ala siapkan ini. Amun ikam ada salah pesantren, kuliah memandiri lo nih. Bukan ikam berdagang di pasar kan. Ikam ini mulia, ini amal. Punya berdagangan, nah, ngalihin lo nih. Apa dingkul. Amun di pesantren, bagi asrama pulang. Pas pandirinya kan rasok. Tinggal meneruskan saja kan, mengistiqomahkan 6 tahun di Ar-Raudhah misalnya kan, karena ibunya pulang kemana pulang nyambung. Nah, itu. Supaya kita mendapatkan kemuliaan Allah Ta'ala siapkan melebihi dari makhluk yang lain dengan 2, ilmu dan amal. Salawat dan salam semoga terlimpah atas Nabi Muhammad, pemimpin seluruh umat manusia, dan semoga pula tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Kenapa? Jadi kenapa jadi keluarga Nabi dan sahabat itu menjadi sumber ilmu dan hikmah? Karena mereka mau belajar dengan Rasulullah. Karena mereka mau belajar dengan Rasulullah SAW. Hingga mereka menjadi sumber ilmu dan hikmah. Karena sahabat itu sahabatan mulia. Sahabat itu sekali tatamu Nabi aja langsung derajatnya naik setinggi-tingginya. Kenapa? Karena satruman Nabi ini luar biasa. Cesnya Nabi ini luar biasa. Sekali mances langsung hibah beterai. Amun sahabat Nabi lah. Nah, sahabat Nabi kan turun ke belakang tabi'in. Tabi'in itu jadi mulia kalau mereka mau mengaji lawan sahabat. Menggendurungi sahabat. Hanya tabi'in itu jadi mulia. Kita ambil berapa tabi'in? Tabi'in berapa tabi'in dah. Ini kan satu generasi itu 25 tahun. Satu generasi 25 tahun. Dari hijrah Nabi sampai sekarang 1445. Tuh, bagi Salawi berapa? Bila 100 tahun, 4 tahun deh. Nah, bila 1000 berarti Pak, 40 lah. 1040 generasi lah. Yalah, 40 generasi lah. Nah, 520 generasi. Berarti sekitar 60 generasi atau kurang sedikit lah. Nah, jadi kita nih dari generasi ke atas pada kita sampai ke generasi Nabi itu para 60 sudah antaranya, atau kurang lah 59 atau 58 kan jauhnya berapa kali kita nih. Kita melazimi paguruan kita, dapat kita kemuliaan. Paguruan kita dari gurunya sampai ke Rasul 58 generasi. Nah, jauhnya benar. Tapi ujar Habib Umar seorang kan waktu ceramah masjidnya, tidak tertutup kemungkinan orang berada di zaman wahai ini harap ada orang beri secara perorangan. Kalau secara umum, ma min yaumin illa waladhi ba'dah syarrun minhu. Tidak ada suatu hari melainkan setelahnya lebih jelek pada hari itu. Itu secara umum. Tapi kalau secara perorangan, tidak tertutup kemungkinan orang nawai ini harap orang beri. Saikong orang ini harap pada saikong orang beri. Jabi Umar kan. Nah, itu umat Rasulullah SAW. Jadi bila kita hendak mulia, maka kita harus menggandrungi 2 macam ilmu dan amal. Caranya apa? Dengan guru kita yang bersambung sanatnya dari guru ke guru sampai ke Rasulullah. Alhamdulillah kita di Ar-Raudhah ini
guru-gurunya basanat sabarataan. Tulakan ke Martapura dulu kan, minta ijazah, diijazahkan. Nah, alhamdulillah tah. Nah, mengerti masalah sanat kan kita rata-rata kakawanan barataan kan guru-guru nih. Nah, dan rata-rata sebelum mengambil sanat tuh ada juga sudah mengambil sanat. Cuma kan lebih nahap lagi. Kalau ke Martapuraan dulu tahun berapa dulu tah. Nah, sanat. Jadi napa-napa kitab nanti ajarkan di Ar-Raudhah nih, insyaallah ada aja sanatnya. Artinya ada aja tuh dimana kan kitab napa kan ambilannya tuh sampai aja tuh kasih toh. Walaupun mungkin secara tertulis mungkin ada tetamu lah. Kita kitab nanti dibaca tuh. Cuma kalau yang dibujur-bujur diteliti, tersambung aja sanatnya. Alhamdulillah kita Ar-Raudhah ini gurunya bersanad berdasarkan pakai Rasulullah. Nah, itu kan. Maka itu penting. Kenapa? Kalau kita kada bersanad itu bisa mengeradau kana. Bisa salah jalan kana. Nah, bersanad kan bisa juga kan karena godaan bisa talimbah apalagi nak ada bersanad. Nah, itu aja. Kalau bersanad sudah alhamdulillah kan itu sudah ada suatu syarat nah. Kalau saya memperhatikan para pelajar atau santri, sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Ayah Pak, istilah lo kan berdiam di asrama lo kan tinggalkan orang tua, tinggalkan saudara, tinggalkan orang-orang yang dikenal, tinggalkan orang-orang yang sedikit ada mana? Ada apa lo biar korbankan itu semua. Lepas 1.000 nama datang nanti lo kan. Nah, prinsipnya kayak itu kan. Biar aja kayak itu kan. Apa aja aku kenang-kenanganku mulai di SD sampai ke sanawiyah coba kawan aja. Berat meninggalkan aja. Berat saya beratnya. Ini kita kawai lo kan. Mau ada korban kita sampai lo kan. Jadi kemuliaan itu perlu pengorbanan. Nah, mesti ada tulisannya kayak nah. Iyalah, biar sampai ke 1 ulia ada kabarnya, kawin aja. Nah, alhamdulillah, juga alhamdulillah. Kawal alhamdulillah mantap lah. Nah, jadi kan ikam ini sudah asrama ini bersungguh-sungguh sudah. Kalau orang kada asrama, imbas sekolah, imbas hari boleh ke rumah, napa? Kesibukan tawai lo ikam mengiraan. Jadi ilmu ada di sekolahan nih hilang pulang. Kada bersungguh-sungguh, itu kada bersungguh-sungguh belum. Kecuali nang bulik ke kampung. Tadi kan menang PP tadi lah, bulik mutalaah di rumah kan. Ada orang belajar 4 pulang juga kan. Nah, nyamannya kata ada juga budak witan mana. Nah, kayak guru sekompo tuh. Guru sekompo tuh kan ada asrama tapi harap ada orang asrama. Guru sekompo tuh kan manakibnya tuh. Guru sekompo ada asrama loh nih. Beri ke rumah Haji Sidin, tapi Sidin penuh dengan ilmu, kehidupan Sidin tuh waktu penuh dengan ilmu. Akhirnya hasilnya apa? Harap ada orang asrama. Tapi ngalih dicarilah orang nak ada asrama ini ngalih dicari yang bujur-bujur tuh karena godaannya banyak. Kalau di asrama nih kam happy kada mengganggu lagi loh nih. Into lo selamat ikam. Santriwati tahu lah, apa kan santriwati leh. Iya boleh tes kali leh. Apalagi hari Jumat leh. Kita seselisih sedikit lah. Bisa ikam lo kan jangan nanuhan. Apa ngana santriwati kayak apa? Apa? Iya udah sudah hafal ya santriwati itu orang hafal itu asal khamsah lo kan. Bina 67. Santriwati apa namanya? Nah. Apa tadi kisahnya tadi? Nah, sedikit lah. Habiskan poinnya nah. Dalam mencari ilmu sungguh-sungguh, tapi banyak dari mereka tidak mendapat manfaat dari ilmunya, yakni berupa pengamalan lah, salah ketik kita. Apa huruf? Pengamalan dari ilmu tersebut. Pengamalan. Artinya kada mengamalkan lain pengalaman lah, pengamalan. Jadi ilmu dapat tapi kada amalkan, rugi. Dan menyebarkannya sudah kada mengamalkan kan mengajarkan lagi. Ya biasanya kalau orang mengajarkan ilmu tuh ini mengamalkan deh, kada mengajarkan. Itu kan biasanya kayak itu anunya jalurnya tuh nah. Nah, dari ilmu tersebut dan menyebarkannya. Hal itu terjadi karena cara mereka menuntut ilmu. Artinya ini kan kada jadi ulama lah. Nah, hal itu terjadi karena cara mereka menuntut ilmu salah dan syarat-syaratnya mereka tinggalkan. Karena barang siapa salah jalan tentu tersesat. Tidak dapat mencapai tujuan. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan kepada santri cara mencari ilmu menurut kitab-kitab yang saya baca dan menurut nasihat para guru saya yang ahli ilmu dan hikmah. Dengan harapan semoga orang-orang yang tulus ikhlas mendoakan saya sehingga saya mendapatkan keuntungan dan keselamatan di akhirat. Kabul sudahlah. Kenapa? Bila kita qala al-mu'allifu rahimahullah taala. Nah, doa kita. Pengarang kitab nih kan begitu qala al-mu'allifu rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau. Dapat doa Sidin. Gara-gara marang kitab, lalu doakan orang. Kitab ini lawas dah. Kitabnya angkatannya
mungkin abad ketiga atau abad kedua kitab ini dikarang. Dan kitab ini nama ngarang adalah orang bermadhab Hanafi. Bukan Syafi'i nih, madhab Hanafi. Makanya manakib sini tancak mengisahkan tentang imam madhab Hanafi. Kenapa kita makaya? Supaya memberitahu kepada dunia Islam, kami madhab Syafi'i menghargai kepada ulama yang bermadhab Hanafi. Yang penting apa? Ilmunya cocok, ilmu tasawufnya cocok, akhlaknya cocok oleh kami nggak pakai. Karena di sini kita membahas tentang ilmu fikih, harus berapa fikihnya kan. Nah, jadi kan gak ada masalah. Akhlaknya yang diambil. Nah, tawaduknya kita madhab Syafi'i nih memakai kitab dari orang madhab Hanafi. Lalu Pak Kiai Hasyim Asy'ari mengarang kitab Adabul Alimi wal Muta'alim. Lalu dibaca oleh Habib Umar. Nah, itu kan dari orang kita Syafi'i, tapi sidin kan jauh terdudilah. Nah, jadi ini dipakai di Darussalam, mana kita di Ar-Raudhah, mungkin pesantren lain memakai juga kitab Ta'lim Muta'alim nih. Terkenal kan? Ta'limul Muta'alim, Tariqat Ta'allum. Mengajarkan kepada santri cara menuntut ilmu yang benar. Kemudian dengan harapan semoga orang-orang yang tulus ikhlas mendoakan. Nah, begitu doa saya dalam istikharah ketika akan menulis kitab ini. Nah, itu. Inilah yang kita baca dulu. Nah, mungkin sudah waktunya lebih pada biasalah. Ya, semoga ada manfaatnya begitu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واستر لنا العورات آمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب والحمد لله بالبدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم